Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar SMPN 2 Nguling, yang kami hormati pula Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di SMPN 2 Nguling yang sangat saya banggakan. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta i'anahnya sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam hendaklah konstan abadi kepada pemimpin besar revolusi Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan yang sudah berkenan mengikuti kegiatan pengimbasan calon guru penggerak modul 1.4 dengan materi budaya positif. Sebelum acara kita lanjutkan, suaranya putus-putus, nggak jelas. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alangkah baiknya kita sampaikan dulu bahwa kegiatan kita pada siang hari ini adalah presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari SMP 2 Nguling. Yang pertama adalah Ibu Afida Saidia SPD, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Wulan Suci Ramadhani SPD, kemudian Ibu Lulu Hidayati SPD, dan terakhir nanti Ibu Siti Karsiati SPD. Sebelumnya kita beri semangat dulu dan aplaus untuk teman-teman kita, calon guru penggerak dari SMPN 2 Nguling. Tangan dulu untuk teman-teman kita berdua. Terima kasih. Baiklah, untuk menyingkat waktu, pertama mari bersama-sama kita ikuti presentasi dari calon guru penggerak yang pertama, yaitu Ibu Afida Saidia, yang akan memaparkan materinya dengan judul 5 Kebutuhan Dasar Manusia. Kepada yang terhormat Ibu Afida Saidia, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya akan memberikan sedikit ilmu kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Bisa kelihatan Bapak Ibu nggih? Masih belum baca. Tambah gini. Enggak mau ya, sudah ini Bapak Ibu nggih, sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah, Bu. Ya, pada saat ini kita sedang menempuh materi pembelajaran modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini
sebetulnya sudah kita laksanakan sehari-hari Bapak Ibu. Hanya di sini perlu digarisbawahi lagi supaya pikiran kita itu fresh, dan di sini kita mendapat ilmu-ilmu yang baru. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki yang utama, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan memahami dan menjelajahi yang ada di dunia dan mengangkat pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya di sekolah ini dapat membentuk karakter guru dan bahkan visi dan misi sekolah itu sendiri. Bapak Ibu juga akan belajar proses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Dalam modul ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan lainnya, agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat, yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, ini adalah semboyan atau pendapat dari Ibu Dewantara. Bapak Ibu sudah bisa membacanya ya, bahwa kita sebagai pendidik itu ibarat petani yang selalu memelihara tanaman padi. Diibaratkan oleh tanaman padi ini adalah peserta didik kita, anak-anak didik kita yang harus kita pelihara ya, kita beri pendidikan dan pengajaran. Nah, kita ke slide berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika, dalam karyanya yang berjudul Choice Theory, bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda agar individu dapat selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Oleh karena itu, peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini ada kebutuhan belonging, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Ada pula survival yang pertama ya, bertahan hidup. Ada power, yaitu kekuatan atau kekuasaan, freedom kebebasan, dan fun kesenangan. Ini adalah asas kebutuhan dasar manusia yang akan kita terapkan pada murid-murid atau kita jadikan analisa kepada peserta didik kita. Nah, di sini saya dari 5 kebutuhan dasar ini dalam penerapan sehari-hari kita akan mengidentifikasi setiap anak didik kita itu mempunyai kebutuhan dasar apa yang kurang pada setiap anak didik kita. Karena ini akan berlanjut ke materi berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat video yang ada di share saya ini. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ada caranya. Ya, ini Yohanes ya mengambil makanan milik Susanti secara paksa. Nah, kebetulan si Susanti berteriak-teriak. Ternyata memang Yohanes ini sukanya usil, makanan temannya diambil. Nah, kebetulan temannya berbaik hati, akhirnya memberikan makanan tersebut pada Yohanes.
Maaf Bapak Ibu, ini suaranya kurang bagus. Nah, setelah saya tanya, ternyata Yohanes ini mengambil makanan Susanti hanya untuk iseng saja. Nah, jadi dia ingin menggoda temannya. Iya. Nah. Iya, memang nggak bisa ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, menurut kejadian Yohanes tadi, kira-kira masuk yang mana ya? Termasuk kebutuhan dasar belonging, power, fun, atau freedom. Oh ya, ternyata dia masuk ke dalam fun, kesenangan ya. Dia hanya iseng saja. Nah, kemudian saya punya kuis ini. Tolong Bapak Ibu bisa melihat. Ini ada suatu peristiwa. Nah, ini LMS dari guru penggerak Bapak Ibu ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti kolom di sebelah kiri. Nah, kalau dia bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya kesenangan. Tadi, coba belum terjawab itu. Pak Denny aja. Cinta dan kasih sayang. Oh, salah. Ternyata jawabannya adalah penguasaan. Nah, kalau dia bilang, aku bosen belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Jawabannya apa ya kira-kira? Kebebasan. Wah, benar ini Pak Denny ya. Oke. Nah, ternyata dalam kuis Bimo ini mendapat nilai 2 dari 4 soal. Ya. Nah, ini ada kasus lagi, Dinda. Kasusnya Dinda. Bentar. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Nah, monggo Bapak Ibu, ini jawaban kebutuhan dasarnya apa ya kira-kira? Kebebasan, Bu. Kebebasan. Oh, salah ini Pak Nasa ya, kebebasan. Nah, yang betul kesenangan. Kalau dia bilang ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ya jawabannya? Oh, cinta kasih sayang. Bu Sri ya, benar Bu Sri ya. Oke. Loh, kalau ini jawab, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jawabannya apa ya? Penguasaan.
penguasaan, Pak Nasya. Wah, pinter Pak Nasya, benar ya. Oke. Nih, aku dosen masa belajarnya dengerin aja, dengerin itu aja. Kebebasan. Pinter semua. Nah, ini Bapak Ibu guru. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, kita lihat ini hasilnya. Tentu apa yang sudah kita pelajari tadi merupakan contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita identifikasi pada saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Afidah Sedia yang sudah memaparkan dengan baik materi mengenai kebutuhan manusia. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang ada hadir di meeting ini, selanjutnya mari kita ikuti presentasi yang kedua dari Ibu Wulan Suci Ramadan yang akan menyampaikan materi dengan tema posisi kontrol. Kepada Ibu Wulan kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang posisi kontrol. Sebentar, guys, saya akan share screen. Apa? Apakah sudah muncul semuanya? Sudah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, dengan mempelajari materi posisi kontrol ini, kita sebagai tenaga pendidik dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang kita jalankan selama ini dan juga dampaknya kepada murid-murid kita. Nah, ternyata melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, jadi Gosen, seorang penulis buku Restitution Restriction Disiplin, berkesimpulan bahwa ada 5 posisi yang kita terapkan selama ini sebagai seorang guru, orang tua maupun atasan. Kelima posisi ini adalah yang pertama penghukum, mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama penghukum. Jadi kalau penghukum ini biasanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri khasnya biasanya menggunakan nada suara tinggi. Contohnya gini, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu contohnya tenaga pendidik yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Atau contohnya lagi misalnya kamu selalu saja salah. Itu contohnya penghukum. Nah, kira-kira coba kita refleksi diri sendiri ya. Bagaimana perasaan murid bila seorang gurunya berbicara seperti itu? Otomatis kan muridnya akan merasa dendam atau bersifat agresif. Jadi untuk penghukum seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya gurunya itu akan bersuara lebih lembut. Jadi nada suaranya seperti memelas atau sedih. Contohnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, itu contohnya pembuat merasa bersalah. Biasanya seorang pembuat merasa bersalah ini dia akan menggunakan keheningan yang membuat
orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kalau murid diberikan seperti ini, dia itu akan merasa memiliki penilaian diri yang merasa buruk. Oh, aku seperti ini ya, nah, gitu. Jadi murid itu merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Biasanya seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga yakni adalah teman. Jadi kalau teman ini ya seperti teman, jadi nada suaranya ramah, akrab, seperti bercanda. Nah, biasanya kalau guru pada posisi teman ini, dia tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui secara persuasi. Nah, biasanya di sini contohnya seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Nah, itu contohnya. Atau ini misalnya, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu apa. Nah, itu seperti berbicara dengan teman, seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat adalah posisi pemantau. Jadi kalau posisi pemantau ini dia menggunakan nada suara yang datar dan bahasa tubuh yang formal. Kita tahu kalau pemantau ya berarti seperti memonitor atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu harus bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Contohnya seperti ini. Misalnya ada ada murid yang melakukan kesalahan. Nah, biasanya kita itu nanyanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Apa peraturannya? Kamu sudah tahu kan konsekuensinya? Nah, itu ciri khasnya pemantau. Nah, di sini seorang pemantau dia sangat mengandalkan penghitungan atau catatan yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini dia nada suaranya itu dengan tulus, tetapi bahasanya tidak kaku seperti pemantau, bahasa tubuhnya. Kemudian posisi manajer ini dia ketika berbuat sesuatu bersama dengan murid, nanti muridnya itu dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun juga berkolaborasi dengan murid, bagaimana si murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Contohnya gini, kamu tahu kan apa yang sudah kita yakini selama ini, atau di sini contohnya apa yang bisa kamu kerjakan supaya kamu untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Atau contoh yang lain, kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu ciri khasnya manajer. Jadi di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang atau murid, tetapi kita membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya sendiri sehingga si murid tersebut bisa mandiri. Oke, selanjutnya di sini ternyata di sini ada seberapa besar sebuah pesan tersampaikan. Ternyata Bapak Ibu untuk pesan yang hanya berupa kata-kata itu hanya masuk sebesar 10%. Untuk pesan yang berupa nada suara itu masuk sebesar 35%, dan untuk pesan yang berupa nonverbal atau bukan yang berupa tulisan itu masuk sebesar 55% pesan yang tersampaikan. Baik, selanjutnya kita bersama-sama akan mempraktekkan nada suara. Di sini ada kalimat, coba ini pertama ada kalimat ini. Siapa yang mau mencoba dengan menggunakan posisi penghukum? Ayo, siapa Bapak Ibu yang mau mencoba? Di sini ada kalimat apa yang kamu mau. Nah, siapa yang mau mencoba jika posisi kontrolnya penghukum? Siapa? Tidak ada yang mau mencoba? Kalau penghukum? Apa yang kamu mau? Oh, ya. Apa yang kamu mau? Mungkin yang lain, nada suaranya gimana kira-kira kalau posisi kontrolnya penghukum? Bisa, apa sih maumu? Oh ya, bagus. Apa sih maumu?
mungkin lebih keras lagi. Apa yang kamu mau? Nah, itu contohnya penghukum. Jadi kalau penghukum itu terkesan marah, galak, itu contohnya ya kalau apa yang kamu mau. Kemudian ini seorang teman, misalnya. Bentar. Nah, ada kalimat seperti ini. Gimana kalau teman kira-kira? Oh ya, apa yang sedang kamu kerjakan? Oke, bagus. Coba misalnya yang ini Bapak Ibu. Seorang manajer. Gimana ini seorang manajer? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Oh ya, bagus Bu Arifah. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Nah, oke. Selanjutnya di sini saya punya kuis. Bentar. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya kuis. Isilah kolom. Nah, ini siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia. Nah, di sini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya ini siapa kira-kira? Apa pembuat orang merasa bersalah, manajer, teman, pemantau, atau penghukum? Teman. Membuat orang Siapa kira-kira? Teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Oh iya, bagus Pak Pri. Ayo yang lain dicoba Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa ini kira-kira? Teman. Oh, penghukum ya. Tidak apa-apa. Di sini kita saling belajar Bapak Ibu. Ini. Ayolah. Lakukan Teman. saya ya. Manajer. Teman. Oh, membuat orang merasa bersalah. Oke, selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Manajer. Manajer? teman. Teman. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Oke, bagus, Pak Anang. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Penghukum. Oke, bagus. Selanjutnya, Pemantau kamu dorong, tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Memantau. Manajer. Oke, bagus. Selanjutnya, berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu? Manajer. Pembuat orang merasa bersalah. Teman. Coba. Oh, penghukum ya. Oke, selanjutnya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Teman. Membuat orang merasa bersalah. Nih, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Teman. Penghukum. Ya, bagus semuanya. Ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Teman. Manajer. Manajer. Ya. Oke, sudah bagus. Nah, di sini saya kasih contoh videonya. Jadi ini kemarin video praktek posisi penghukum, mungkin tidak jelas ya suaranya. Ini intinya Aira terlambat masuk ke kelas dan saya marah-marah. Ini mohon maaf suaranya tidak jelas. Kita lanjutkan saja. Oke, selanjutnya karena waktunya sudah habis, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu Ibu Lulu Hidayati dengan materi keyakinan kelas. Ya, baik, terima kasih Bu Ulan apa yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati masih tetap posisi di tempat ya Bapak Ibu. Iya, kita semangat ya mendukung calon guru penggerak dari SMK 2 Maling kita bersama. Baiklah, tapi jangan lupa tepuk tangan dulu dong sepertinya ini. Selalu untuk kita semua dulu. Amin. Selanjutnya kita ikuti presentasi yang ketiga dari Ibu Lulu Hidayati SPD dengan materi keyakinan kelas.
Kepada Ibu Lulu kami persilakan, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Di sini saya juga datang belajar. Untuk sekarang saya presentasikan subtema keyakinan kelas. Selama ini yang kita terapkan di dalam sekolah ketika melakukan kedisiplinan pada siswa, secara tidak sadar kita sadari ternyata kita memperlakukan itu peraturan kelas. Nah, harapannya dari pembelajaran ini kita ubah mindsetnya, yaitu keyakinan kelas. Ada perbedaan memang antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Latar belakangnya adalah untuk bentuk budaya positif minimal di lingkungan kelas, maka kita harus berada di lingkungan positif, lebih mengerucut pada lingkungan kelas. Jika kita sebagai guru ingin membentuk budaya positif, maka harus ada keyakinan kelas antara guru dan siswa. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah melalui proses kurang pendapat, terbentuklah peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, ada memang bukan peraturan ya, kesepakatan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Saya ambil contoh di sini, ada contoh ketika kita menggunakan helm. Ada pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan helm? Di situ ada jawaban, ada peraturan, artinya peraturan kita harus menggunakan helm. Tetapi ketika kita ditanya lebih jauh, mengapa kita harus menggunakan helm? Ada beberapa jawaban. Pertama, mungkin untuk keselamatan, untuk keamanan. Nah, dari keselamatan dan keamanan itulah yang disebut keyakinan kelas. Jadi, dari keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal yang kita harapkan kita terapkan pada siswa. Contoh keyakinan kelas, beberapa keyakinan kelas itu terminologinya atau istilahnya adalah misalkan saling menghormati, disiplin, menghargai, toleransi, keamanan, kesehatan. Jadi istilah yang sifatnya itu universal. Nah, di sini ada dua ya. Manakah yang masuk keyakinan kelas dan dari 2A dan B? Saya ralat dulu bahwa dalam keyakinan kelas itu maka kita membentuk suatu yang lebih mengerucut menjadi kesepakatan kelas. Nah, dari yang sebelah kiri ada dari TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sementara yang B, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari dua contoh ini, maka yang disebut dengan keyakinan kelas yang mengerucut menjadi kesepakatan kelas adalah yang bagian B, Bapak. Jadi kalau yang selama ini kita pahami, peraturan kelas misalkan datang tepat waktu, baju harus atau seragam harus lengkap, atribut harus lengkap, itu peraturan. Tetapi ketika menjadi kesepakatan kelas, maka redaksinya itu diubah menjadi hal-hal atau nilai-nilai yang sifatnya universal, seperti yang ya dari contoh B ini. Pertanyaannya, bagaimanakah kita membentuk keyakinan kelas di dalam kelas kita? Pertama itu keyakinan kelas harus bersifat abstrak, kemudian harus pernyataan yang universal, terus dibuat dalam bentuk positif. Jadi redaksinya positif, tidak misalkan jangan, jadi membuat kalimat jangan, tapi dengan membuat kalimat yang positif yang memberikan semangat, memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian keyakinan kelas tidak perlu banyak karena akan
menyulitkan siswa untuk mengingat, dan sesekali juga perlu dievaluasi. Nah, di sini ada peraturan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini beberapa peraturan yang ada dalam sering kita dengar. Nah, jika ini diubah menjadi keyakinan kelas dan mengerucutnya ke kesepakatan kelas, maka kira-kira nilai kebajikan apa yang kita tuju? Oke, untuk selalu balikan pada depannya, keyakinan kelas yang ingin kita tonjolkan atau kita didik latih pada siswa adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan disiplin, datang tepat waktu, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan kelas yang ingin dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dan seterusnya, sampai jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinan yang ingin disampaikan pada siswa adalah keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, di sini saya ada kuis ya. Terus. Nah, ada di sini kuis ya. Sebelum membentuk pada hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Sebelum ke kuis ini, saya ada bagian tentang hukuman. Ada perbedaan dasar antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu bersifat fisik dan bisa nonverbal. Hukuman itu biasanya hanya diketahui dilakukan oleh guru, sementara siswa tidak tahu. Nah, untuk hukuman, anak tidak tahu apa yang terjadi dan bersifat satu arah. Hukuman itu dapat berupa fisik. Nah, perbedaannya dengan sanksi atau konsekuensi adalah sudah terencana, di mana siswa sudah tahu bahwa nanti jika akan melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka akan ada sanksi. Untuk dunia pendidikan itu istilah sanksi berubah menjadi konsekuensi. Sementara untuk yang ketiga, konsekuensi diberikan berdasarkan pengukuran. Misalkan 3 kali siswa melanggar, maka dia akan konsekuensinya akan kehilangan masa bermain. Nah, di sini ada kuis. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksi, Bapak Ibu? Sanksi. Sanksi. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sanksi. Hukuman. Mantap. Sanksi. Hukuman ternyata. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Sanksi. Sanksi. Sanksi loh kan. Ya, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, betul Bapak Ibu. Menggantikan kertas Sanksi. yang telah dicoret. Sanksi. Iya, betul. Next. Hukuman. Berjemur di lapangan basket selama 12 jam karena ngobrol dengan teman. Saya jawaban pertama. Hukuman. Ya, pinter Pak Nana.
Sanksi. Baca. Lagi sepanjang hari karena tidak. Hukuman sanksi, mari sanksi hukuman mana? Sanksi. Kalau sanksi. Hukuman. Tidak apa-apa. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Membersihkan tumpahan air meja di kelas karena tersenggol. Sanksi. Sita. Oke. Sanksi. Kehilangan jam istirahat karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama menit. Hukuman. Sanksi. Oh iya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh tiket karena mencederai teman. Hukuman. Ngecoh. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal Sanksi. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Markas sanksi. Kalau lagi aku kalau lagi. Hukuman. Sanksi. Jadi ya sah-sah. Voting. Membersihkan WC sekolah. Hukuman. Sekali ngomong hukuman wis entek. Ya, ini sudah. Terus yang terakhir adalah tentang ini yang pembahasan sudah saya lakukan pada 9G tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas. Awalnya keyakinan kelas. Johannes 9G. Ya, ini dan ditempelkan. Yang terakhir adalah tentang penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif. Ada suatu contoh suatu guru itu mendidik siswanya untuk masuk kelas itu tidak tidak bergerombol, disiplin. Karena tidak sempat, akhirnya guru itu memberikan koin emas, sehingga suatu saat para siswa akhirnya mau untuk disiplin karena mendapatkan koin emas, saling perebutan. Suatu ketika guru yang mengajar di SD kelas 3 SD itu sakit dan digantikan oleh guru lain. Karena guru lain itu tidak memperlakukan penghargaan, akhirnya siswa itu kembali pada semula, yaitu gerombol. Dari sini timbullah suatu kesimpulan bahwa tidak selamanya penghargaan berdampak positif. Itu yang dinyatakan oleh Alpicon, bahwa sesungguhnya hukuman serta penghargaan itu adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang signifikan. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu presentasi saya tentang keyakinan kelas. Untuk tentang keyakinan kelas, selanjutnya yang akan disampaikan pada Bu Arifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lulu yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, Masih insyaallah. semangat materi yang terakhir yaitu
calon guru penggerak kita yang hebat dari SMP Bangulin, yaitu Ibu Siti Kastiati SPD. Beliau akan memaparkan dengan materi restitusi. Kepada beliau kami persilakan, monggo Bu Arsi. Oke, terima kasih Bu Arifah. Sudah muncul ya Bapak Ibu materinya? Sudah jelas. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai restitusi. Sebelumnya apa itu restitusi? Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar sebagian apa itu restitusi. Jadi di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada pula yang mengartikan bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi di sini diharapkan melalui restitusi, nah ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Di sini restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban saja, tapi juga diharapkan untuk menguntungkan orang yang telah diperbuat kesalahan tersebut. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip dari teori William Glasser, yaitu tentang solusi menang-menang atau win-win solution. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada 9 ciri restitusi. Nah, saya paparkan satu persatu ya. Dari yang pertama, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi maksudnya di sini adalah dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri malah. Jadi, restitusi ini sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid itu sendiri yang melakukan kesalahan. Untuk ciri yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan. Restitusi di sini juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Nah, ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa melakukan berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Nah, bila guru memaksa proses restitusi, maka yang terjadi murid akan malah bertanya, memangnya apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Begitu. Jadi sarannya mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi ya karena mereka menghindari ketidaknyamanan begitu. Jadi mereka hanya tidak ingin diasingkan dari kelompoknya itu saja. Oleh karena itu, penting bagi guru, kita sebagai guru, untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi. Kemudian untuk ciri yang keempat, yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dalam proses restitusi ini, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, nah, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana, sehingga murid tidak akan berbohong pada guru. Mereka akan terus terang tentang masalah apa yang mereka sedang hadapi. Ciri yang selanjutnya, yang kelima, yaitu
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu bahwa restitusi ini tujuannya untuk memperbaiki diri. Nah, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain, dirubah menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula tentunya. Kemudian ciri yang ke-8 yaitu fokus pada solusi. Jadi restitusi ini fokus pada solusi. Ketika guru membimbing murid untuk menguatkan karakter, guru akan mengatakan, Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan untuk lebih baik lagi. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bahwa restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada gambar segitiga restitusi. Jadi dalam bukunya Diane Gosen ini merancang sebuah tahapan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Di mana tahapan ini tidak harus urut. Nah, dan banyak sekali guru yang sebenarnya sudah menggunakan, tapi dalam berbagai versi dan kadang mereka tanpa sadar melakukannya. Jadi untuk langkah yang pertama yang menjadi dasar ini namanya adalah menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Nah, bagian dasar ini ketika anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, dengan begitu kita bisa mengatakan kalimat-kalimat. Misalnya di sini ada ya kalimat ya, ini bisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Nah, Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contohnya seperti itu. Kemudian titik yang kedua yang samping ini yaitu validasi tindakan yang salah. Nih, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan mestinya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, ya kan? Tapi teori kontrol mengatakan bahwa tindakan itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya, kenapa mereka melakukan sesuatu itu, maka dia akan merasa lebih dipahami lagi oleh gurunya. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas tadi sudah dilaksanakan, kemudian validasi tindakannya salah juga sudah dilaksanakan. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Begitu.
Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan dari anak-anak kan biasanya jawab ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini tadi pertanyaan contoh ucapan yang bisa kita laksanakan pada saat kita melaksanakan tahapan-tahapan yang ada pada restitusi. Ini ketika menstabilkan identitas. Ini tahapan yang kedua, ketika validasi tindakan yang salah. Dan ini pada saat kita menanyakan keyakinan. Kemudian ini adalah interferensi Bapak Ibu. Jadi interferensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, jadi kita bisa memberi pertanyaan ini kepada murid-murid kita. Kemudian di sini saya akan menunjukkan video pada saat saya melaksanakan restitusi terhadap salah satu anak didik saya di kelas. Jadi di sini kasusnya pada hari Kamis, waktu itu tanggal 16 Desember 2021, pada saat jam istirahat, terlihat 3 orang anak terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan sedang main aplikasi TikTok di lapangan. Nah, pekan itu memang siswa diperintahkan untuk membawa HP karena sekolah melaksanakan PAS ganjil waktu itu, Bapak Ibu. Nah, tapi 3 anak tersebut malah menyalahgunakan HP mereka untuk bermain, bukannya untuk ujian walaupun jam istirahat. Nah, gitu. Jadi ini saya laksanakan. Ketika saya panggil, itu anak itu ternyata Habibie. Ya, pertama langkah pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitasnya. Jadi saya panggil secara individu dulu biar anaknya tidak malu. Saya face to face, saya tunjukkan pada saat itu, pada saat anak itu melakukan TikTok, saya rekam waktu itu. Makanya ini saya tunjukkan pakai laptop ini siapa ini yang melakukan ini, saya Bu, gitu, ngapain kamu TikTok kan gitu. Jadi dia mengakui sendiri kesalahannya tanpa saya paksakan. Kemudian saya validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan kepada anaknya, tindakan dia itu benar apa salah. Tujuan dia bawa HP ke sekolah itu apa sebenarnya? Sekolah memperbolehkan bawa HP itu ke sekolah itu apa tujuannya? Dia mengakui semuanya. Dia sadar akan kesalahannya, kemudian akhirnya saya tanyakan keyakinan yang sudah saya buat selama di kelas. Bagaimana aturan-aturan yang ada di kelas. Jadi anaknya itu akhirnya fair, terbuka, tidak ada paksaan sama sekali, dia mau mengakui kesalahannya, dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah saya tidak menemukan Habibie bawa HP lagi ke sekolah ya, kebetulan. Kemudian saya juga punya kontaknya, story-storynya juga saya lihat tidak melanggar lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya, sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ibu Iva. Terima kasih. Terima kasih Bu Karsi yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu, ini sudah berlangsung adzan zuhur, tapi kami tanya kepada tim calon guru penggerak bahwa mohon maaf karena sudah masuk dalam kegiatan yang direkam, maka mohon maaf sementara kita lanjutkan terlebih dahulu, begitu kata tim. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai moderator akan memberikan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami akan memberikan kesempatan kepada panjenengan semua untuk memberikan pertanyaan atau saran atau usulan atau apapun itu kepada penyaji dengan catatan satu penyaji cukup 2 orang penanya atau yang ingin menyampaikan permasalahannya. Begitu ya Bapak Ibu. Baiklah kita mulai dulu dari pemateri Bu Afida tadi. Monggo mungkin ada beberapa guru yang ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu
kita ikuti dulu jargon dari pendidikan guru penggerak, yaitu Guru Bergerak Indonesia Maju. Ya, Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Ya, utamanya khususnya di SMPN Doanguling. Monggo kami persilakan untuk materi Bu Afida, ada 2 penanya kami batasi. Monggo silakan. Dari siapa dulu? Saya. Oh iya, dari Pak Nasya. Monggo mic-nya dibuka Pak Nasya. Oke. Jadi gini, Mbak Vida ya, bagaimana cara mengetahui bagaimana cara mengetahui kebutuhan dasar anak di kelas untuk menciptakan budaya positif. Iya. Begitu, Terima kasih Pak Nasya. Untuk Bu Afida sudah ada 1 penanya. Kami persilakan 1 penanya lagi untuk Bu Afida. Monggo. Saya, Bu. Oh iya, monggo Pak Denny, kami persilakan. Baik, saya ingin menanyakan tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia ini kepada Bu Afida. Pertanyaan saya adalah, bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia ini dapat berkontribusi dalam budaya positif di Indonesia? Di sekolah, mohon maaf. Iya. Bisa diulang lagi Pak Denny, apakah sudah jelas Bu Afida? Baik. Iya, sudah jelas. Baiklah Bapak Ibu, kami sudah menampung 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada penyaji kita atau pemateri kita. Monggo kepada Bu Afida bisa langsung ditanggapi dari 2 penanya ini. Saya menanggapi dari pertanyaan Pak Nasya, cara kita mengetahui kebutuhan dasar setiap anak di kelas itu dengan cara mengidentifikasinya melalui pengamatan dan wawancara. Setiap hari kita bertemu. Nah, di situ kita bisa melihat tingkah laku anak didik kita. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi. Sehingga budaya positif yang kita cita-citakan itu dapat terlaksana. Dengan mengetahui kebutuhan dasar itu, kita tahu kekurangan dan kelebihannya. Sehingga kita dapat menentukan tindakan apa yang harus kita terapkan pada peserta didik itu. Jadi itu yang harus kita lakukan dengan wawancara atau identifikasi atau melihat perilakunya sehari-hari. Saya kira begitu. Ya, bagaimana Pak Nasya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Afida? Apakah sudah menjadi jawaban atau memperjelas permasalahan panjenengan? Sudah. Oh iya, baiklah kita lanjutkan Bu Afida. Monggo dengan pertanyaan dari Pak Denny. Untuk jawaban Pak Denny ya, bagaimana 5 kebutuhan dasar ini dapat berkontribusi dalam budaya positif sekolah ya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan anak, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Alasan-alasan itulah yang pada akhirnya disebut sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, karena kelas yang saya ajar ini termasuk kelas gemuk meskipun sekarang masuk 50%, nah tentu kita harus memahami semua karakter latar belakang anak-anak yang beragam ini. Dengan mengetahui dan memahami kebutuhan dasar setiap murid, tentunya kita akan lebih mudah mengarahkan serta memfasilitasi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Dari sinilah sebagai pendidik, kita dapat menentukan karakter murid yang dapat menciptakan disiplin positif yang akan menjadi perubahan baru yang dapat menggerakkan seluruh komponen sekolah menjadi budaya positif. Saya kira itu yang saya lakukan. Ya, bagaimana Bapak Denny? Apakah sudah cukup jawaban dari Bu Afida tadi? Apa sudah jelas Pak? Sudah sangat jelas Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, menarik sekali. Kita lanjutkan dengan pertanyaan atau masukan atau saran kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Wulan Suci Ramadhani. Kami persilakan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan permasalahannya. Cukup 2 orang saja, monggo. Dari siapa? Dari saya Bu Arifah. Oh iya, monggo Bu Mariatul Kitia, kami persilakan. Agak keras sih Bu, dekat ke mikrofon. Ya, untuk Bu Wulan, ini mohon dijawab pertanyaan saya mengenai posisi antara pemantau dan manajer itu kira-kira perbedaannya apa ya Bu? Karena saya pikir
keduanya ini hampir mirip. Ya, baik. Itu saja Ibu yang ditanyakan. Iya Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih. Monggo Bu Wulan, kami persilakan segera menanggapi. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Kipti. Jadi memang hampir mirip antara posisi pemantau dan manajer. Tetapi kalau posisi pemantau ini seorang guru itu akan melihat konsekuensinya atau itu apa, peraturannya itu apa. Kalau misalnya manajer, dia itu seperti akan menyuruh murid untuk mengembalikan tanggung jawabnya sendiri. Jadi si murid ini akan disuruh mencari jalan keluar dari permasalahannya itu sendiri. Contohnya gini, apa rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki masalah ini? Nah itu contohnya manajer. Kalau misalnya pemantau itu ditanyakan, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kan hukumannya apa kalau terlambat? Nah itu kalau dia pemantau seperti itu. Sudah. Iya, sudah Bulan. Bagaimana Bu Kipti itu tadi jawaban Bulan, apakah sudah cukup memuaskan untuk memberi penjelasan yang jelas? Bagaimana? Iya sudah Bu, terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan dengan penanya yang kedua. Monggo, kami persilakan untuk pemateri Bu Wulan. Monggo, siapa lagi? Iya. Saya Bu mau bertanya. Monggo, kami persilakan. Oh, Bu Lela. Monggo Bu Lela, kami persilakan mic-nya didekatkan. Iya. Saya mau bertanya Bu Wulan, apa dampak positif dan negatif dari proses kontrol teman jika kita terapkan kepada peserta didik? Itu saja Bu. Terima kasih. Ya. Bulan bisa mendengar suara dari Bu Lela tadi? Dicoba sekali lagi ya Bu Lela. Iya, diulangi sekali lagi. Mungkin baik. Bisa dibuka maskernya karena kita belum kenal Bu Lela. Baik. Monggo Bu Lela. Nah, itu dia Bu Lela. Saya malu jadinya. Monggo. Apa dampak positif dan negatif dari posisi kontrol teman jika kita terapkan kepada peserta didik? Oh iya, baik. Monggo Bulan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lela. Memang untuk posisi kontrol teman ini ada positif negatifnya. Untuk posisi positifnya itu akan terjalin hubungan yang baik antara si guru tersebut dengan seorang muridnya itu. Murid akan senang dan mudah akrab dengan guru tersebut. Tetapi negatifnya, si murid itu akan merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Dan juga biasanya si murid kalau misalnya kalau sama si guru tersebut misalnya mau menerima pelajarannya misalnya, kemudian untuk yang guru yang lain nggak mau. Jadi seperti kayak milih-milih gitu. Nah seperti itu Bu Lela. Jadi si anak tersebut biasanya hanya akan mau melakukan sesuatu jika kepada si guru yang disenangi. Sedangkan kalau guru yang tidak disenangi dia abaikan, seperti itu. Itu sisi negatif dari posisi teman. Apakah cukup Bu Lela? Ya, terima kasih banyak. Bagaimana Bu Lela jawaban dari Bu Bulan tadi? Bagaimana? Ya, apakah sudah mewakili dari permasalahan yang panjenengan sampaikan? Iya, sudah. Iya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita bahas tadi merupakan refleksi dari kegiatan kita sehari-hari. Dari yang kita bahas bersama tadi, saya menjadi ingat terhadap murid kesayangan saya yaitu Mas Wafi dan Mas Kipran ya Bapak Ibu. Yaitu kenangan terindah. Materi dari para narasumber sangat membantu sekali dalam kami mendidik putra-putri kami dengan cara yang benar. Begitu ya Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjutkan dengan pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Lulu Hidayati. Monggo yang ada pertanyaan atau masukan saran. Yang pertama dari Bapak Nanang Santosa dulu ya, kemudian dilanjutkan ke Ibu Solihah. Monggo Bapak Nanang. Oke, terima kasih. Ini sangat menarik pembahasannya Bu Lulu ini, karena berbicara dengan kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan, kesepakatan kelas ini apa sama dengan SOP ya, standar operasional prosedur. Siapa dan bagaimana cara merencanakannya Bu Lulu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lulu. Kita tampung dulu pertanyaan dari para langsung dijawab Ibu. Iya, baik.
Kita lanjutkan, Bapak Nana, sebentar ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Solihah. Monggo Ibu Solihah. Bagaimana caranya membentuk siswa berhasil dalam keyakinan kelas? Ya, apakah sudah jelas Bu Lulu? Iya, baik. Terima kasih. Monggo Bu Lulu segera diberi tanggapan. Diulangi pertanyaan Pak. Yang dari Pak Nanang, Ibu. Guru Nanang, kami mohon maaf. Ibu Lulu mungkin memohon panjenengan ulangi pertanyaannya. Mungkin karena jarak kita yang jauh, jadi agak kurang kedengaran. Monggo Bapak Guru. Apakah sama kesepakatan kelas itu dengan SOP, standar operasional prosedur? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesepakatan kelas itu siapa dan bagaimana merencanakannya? Terima kasih. Ya, menurut kami persilakan. Terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Pada dasarnya bahwa keyakinan kelas itu secara redaksinya itu lebih bersifat abstrak. Jadi kalau misalnya memang kedengaran Bu? Jadi kalau keyakinan kelas secara redaksionalnya itu memang lebih abstrak. Jadi lebih pada nilai-nilai yang seperti universal. Kalau SOP, sepengetahuan saya itu bentuknya itu lebih to the point. Jadi mengerucut. Misalkan apa yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya datang tepat waktu. Jadi lebih real. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dia global. Jadi yang diambil adalah nilai-nilai universal seperti misalnya kalau datang siswa harap datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Maka di situ bisa ditarik pada keyakinan kelas atau redaksinya itu. Kami siswa disiplin dalam melaksanakan segala aktivitas pelajaran. Jadi disiplin itu kita tidak harus datang tepat waktu, tapi bisa disiplin dalam memakai seragam, disiplin dalam mengerjakan soal dan seterusnya. Jadi perbedaannya itu kepada nilai yang diambil, nilai universalnya, Bapak, misalnya saling menghormati, saling toleransi. Jadi redaksionalnya yang itu tidak secara real, misalkan siswa harus memakai baju yang sesuai, seragam, siswa harus datang ke bawah, siswa harus menghormati, siswa harus menjaga ketertiban kelas. Itu perbedaannya, Pak Nanang. Bagaimana Pak Nana mengenai tanggapan dari Bu Luliyati? Monggo. Karena waktu di akhir tadi kita kuis antara hukuman dan sanksi. Kalau kita bicara hukuman dan sanksi, ada hukuman, ada sanksi. Maka saya ke kesepakatan tadi. Kalau yang kita buat, yang membuat itu adalah siapa, maka hukuman dan sanksi akan bisa lebih mengena gitu, maksud saya tapi ya. Tapi saya tidak tahu yang ada di situ ternyata kok keyakinan. Jadi sebuah keyakinan. Kalau sebuah keyakinan, apakah memang membutuhkan sebuah hukuman sama sanksi, Bu Lulu? Gini. Jadi awalnya itu keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian aturannya dibawa itu menjadi kesepakatan kelas atau istilahnya kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan kelas dan turunannya. Jadi dari awal, dari atas itu keyakinan kelas anak-anak siswa diberikan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai universal. Kemudian kesepakatan. Di sini sebenarnya saya ada sudah melakukan aksi nyata pada resolusi karena tadi durasi waktu Bapak, jadi saya belum sempat memberikan share. Jadi di situ saya membuat kesepakatan keyakinan kelas guru yang memberikan pemahaman yang sama.
terhadap siswa. Kemudian saya memberikan kesempatan kelas, misalkan di situ saya redaksinya kami siswa kelas dan G bersepakat bahwa satu, saling menghormati, kedua, toleransi, disiplin, dan seterusnya, itu yang redaksinya. Nah, mengenai hukuman atau sanksi itu memang menurut yang kami dapat memang ada perbedaannya. Kalau hukuman itu memang siswa tidak dilibatkan, jadi ada peraturan terus atau kesepakatan kelas. Ada peraturan kelas, siswa tidak tahu jika dia melanggar, kemudian tiba-tiba dihukum. Itu namanya hukuman, dan hukuman itu ada dua, melalui verbal ataupun non verbal. Nah, kalau keyakinan kelas atau nanti wujudnya ke kesepakatan kelas, maka siswa akan diberi penjelasan jika nanti siswa kalian melanggar kesepakatan kelas, apa konsekuensinya. Jadi sudah ada kesepakatan, kemudian dibicarakan ada diterima siswa jika dia melanggar kesepakatan kelas. Begitu Pak Nana. Berarti yang membuat itu dari peraturan sekolah atau peraturan yang dibuat oleh guru? Kelas Bapak. Jadi kan sebelumnya guru akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pemahaman keyakinan kelas, kemudian memberikan kesepakatan, dan itu harus ada curah pendapat antara siswa dengan. Jadi bisa saja yang di poin-poin, mungkin di kelas 8A mungkin ada 3 poin, 8B mungkin bisa saja kesepakatan kelasnya 4 poin, tetapi di situ aturannya memang tidak boleh terlalu banyak supaya siswa itu tidak tidak lupa. Cukup. Terima kasih Pak Nana. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, menarik sekali apa yang sudah disampaikan tanya jawab kita dari Bapak Guru Nana Santoso beserta Ibu Lulut. Semoga menjadikan evaluasi bagi kita semua yang hadir di ruangan Zoom ini agar mengajarnya lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari pemateri yang keempat, yaitu Ibu Siti Karsiati. Monggo kami persilakan. Cukup. Pertanyaan yang kedua belum itu Bu? Belum. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, ternyata moderatornya kurang fokus ya, atau ke Fok ya, mohon maaf. Kami persilakan dulu untuk pertanyaan dari Ibu Solihah. Minta maaf Ibu Solihah. Enggak apa-apa sampai jam 2 kan? Keyakinan kelas ya, seperti yang saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu istilahnya muaranya awalnya yang bersih nilai-nilai universal, kemudian turunannya akan menjadi kesepakatan kelas. Nah itu bisa berubah dalam redaksi yang redaksional ya, misalkan tentang toleransi, maka kami misalnya kalau contoh kami siswa 8B akan selalu menghormati sesama teman, dan itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu di atasnya itu ya nilai-nilai luhur itu. Kamera harga mati. Bagaimana Bu Solihah? Apakah jawaban dari Ibu sudah memenuhi dari permasalahan panjenengan atau ada tambahan saran dan sebagainya? Monggo Ibu. Sudah. Ya, sudah. Baik. Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Baiklah, selanjutnya kita ikuti pemateri atau pertanyaan untuk pemateri yang keempat, yaitu untuk Ibu Siti Karsiati SPD. Monggo kami persilakan. Saya Bu. Bertanya. Yang pertama dari yang pertama tadi kan Pak Nanang lagi dulu, sekarang perumahan dulu ya, Ibu Santi dulu. Dilanjutkan nanti ke Pak Triyono. Bu Santi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru apabila menemukan peserta didik yang tidak mau diajak untuk melakukan studi restitusi? Mana itu? Kita tampung dulu ya Bu Karsi. Oke, ya. Kita lanjutkan dengan Pak Triyono. Monggo Pak, kami menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator
kesempatan yang diberikan. Materi yang diberikan oleh EGB hari ini sangat menarik dan banyak ilmu baru yang saya dapatkan, khususnya tentang restitusi. Nah, di sini mohon izin saya ingin bertanya, apa keunggulan dari penerapan segi restitusi dan penerapan budaya positif di sekolah dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Bu Karsi, itu tadi 2 pertanyaan dari Bu Santi dan Bapak Priyono. Semoga Bu Karsi bisa ditanggapi, kami persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Ibu Santi dan Pak Pri. Oke, untuk yang Bu Santi tadi bertanyanya, langkah yang harus dilakukan oleh guru kalau menjumpai anak yang tidak mau diajak untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, yang harus kita lakukan terhadap peserta didik yang model demikian, yaitu kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik tersebut. Nah, kita cari tahu dulu latar belakang keluarganya, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya, serta bagaimana pergaulannya dengan teman baik ketika di rumah maupun di sekolah. Nah, karena dengan langkah tersebut, kita bisa menentukan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu peserta didik tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, tugas kita seorang guru, tentu saja membutuhkan dukungan dari wali murid tentunya untuk melakukan kontrol, sebagai selama di rumah kan. Sebagian besar waktu siswa dihabiskan di rumah. Jadi guru sebagai orang tua selama di sekolah, dapat mengambil posisi kontrol sebagai teman untuk mengorek informasi masalah apa yang dihadapi siswa untuk kemudian mengajak diskusi bagaimana seharusnya penyelesaian yang dilakukan. Agar sesuai dengan keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan bersama selama di kelas bersama gurunya. Jadi guru juga bisa mengambil peran. Jadi selain sebagai teman, guru juga bisa mengambil peran sebagai pemantau untuk mengawasi perkembangan sejauh mana siswa mengatasi masalahnya. Itu yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu Santi? Ya, insya Allah sudah paham. Ya, baik. Ya, sudah dilanjutkan. Ya, oke, baik. Sudah paham, berarti bisa dilanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Priyono. Monggo Bu Karsi. Ya, baik. Kalau saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Pri tadi, keunggulan apa sih keunggulan segitiga restitusi daripada metode-metode yang kebiasaan yang biasanya kita lakukan di sekolah lainnya. Nah, jadi sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi, kan ada 3 itu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan, kemudian yang ketiga terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, selama ini jika mendapat murid yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, sering kali kita jumpai para guru itu menegur siswa di depan guru-guru lainnya, ya kan? Atau bahkan di depan siswa lainnya. Nah, hal ini akan memberikan efek negatif terhadap mental siswa yang bersangkutan tanpa kita sadari. Dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep memanusiakan manusia. Nah, jadi sehingga melalui kegiatan praktik segitiga restitusi ini, seorang guru ini diharapkan dapat mengambil perannya sebagai posisi kontrol yang tepat. Apakah bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau atau bahkan manajer. Nah, ketiga posisi ini nantinya yang akan membantu murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya. Bahkan murid juga nanti bisa saja melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang siswa hadapi. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Pri. Mungkin ada sanggahan. Ya, terima kasih Bu Karsi. Bagaimana Bapak Priyono? Jawaban dari Bu Karsi? Ya, sedikit tanggapan saja. Berarti apakah bisa diartikan bahwa selama ini yang kita lakukan ketika ada siswa yang melanggar, kemudian kita mengedukasi, bukan menghukum ya, mengedukasi di depan kelas, itu tujuan kita kan untuk memberitahukan kepada siswa yang lain bahwa ini kurang tepat. Berarti langkah yang kita ambil seperti itu secara positif kontrol itu masih kurang tepat, Ibu ya? Iya,
Monggo Bu Kasih ditanggapi. Oke, sebenarnya begini Bapak, kadang kita kan menjumpai murid, kita harus memperhatikan psikolog siswa juga, kondisi mentalnya siswa juga. Jangan sampai dengan kita itu memarahi atau menegur murid di depan teman-temannya, membuat mental mereka jadi down, mereka malu, akhirnya efeknya malah berefek negatif kita begitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita dekati pendekatan saja terlebih dahulu. Nah baru kalau memang kan kesalahan itu kan macam-macam ya Pak ya. Ada kalau memang terlalu berat dan sering terulang-ulang lagi ya bisa jadi langkah yang seperti Pak Pri sarankan itu bisa dilaksanakan. Jadi kita lihat lagi, tanda petik kita lihat lagi masalah apa yang dihadapi gitu. Tidak semua masalah bisa di-close langsung bisa di-close up di depan umum begitu. Takutnya malah menyerang mental yang dimiliki oleh siswa. Begitu Bapak. Oke. Siap Bu, bisa dimengerti. Jadi intinya kita harus melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bu Karsi. Semoga menjadikan tambahan pengetahuan kepada kita semua. Bapak Ibu, kami sebagai moderator, kami mewakili tim calon guru penggerak SMP 2 Nguling, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada panjenengan semua yang sudah berpartisipasi aktif mendukung kegiatan pada siang hari ini, yaitu pengimbasan calon guru penggerak modul 1.4 dengan materi budaya positif. Semoga panjenengan semua oleh Allah diberi kesehatan, diberi umur yang barokah sehingga tetap menjadi guru yang semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Mbak Rifa tanya sebentar Mbak Rifa. Kami sebagai moderator, kita beri mohon maaf juga apabila ada kekurangan. Marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Rifa premium ya apa enggak Mbak Rifa? Jangan saja dulu, ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah marilah kita mengajar dengan hati, yaitu mengajar dengan penuh rasa kepedulian yang tinggi. Yang kedua, guru adalah bukan profesi saja, tapi adalah panggilan jiwa atau hati nurani. Yang ketiga, dari teori belajar yang sudah kita dapatkan dimanapun, maka harus kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari agar ada manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Yang terakhir Bapak Ibu, pesan dari Kiai Haji Hashim Muzadi, ketika kita sedang membantu menyelesaikan permasalahan putra-putri kita atau peserta didik kita, sebenarnya hakikatnya kita sedang membantu menyelesaikan permasalahan diri kita sendiri. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, tetap berjuang dalam kebaikan, jangan pernah berhenti peduli kepada putra-putri kita, karena tidak dirasa dengan sendirinya Allah membantu menyelesaikan masalah diri dan keluarga kita. Terima kasih. Akhirun hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Premium. Penggawe ini premium. Semua dari Pengurasi Madura, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, beli lewat ke Kota Malang, Bu Arifah mau pulang. Tepuk tangan untuk kita semua. Hidup SMP 2 Nguling.